الحمد Waalaikumsalam. لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, ini pertemuan perdana setelah Ramadan ya. Dan karena kita masih di bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bikhair. Kita masih pada pembahasan babnya masih ini ya, al-haji wal umroh, babul haji wal umroh, tapi di dalam bab haji dan umroh ini ada pembahasan cabang yang berkaitan dengan sebelumnya kita bahas tentang akikah, kemudian udhiyah ya. Nah, ini masih masuk pembahasan al-udhiyah atau sembelihan ya. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain wa'lam anna dhabhal hayawanil barri al-maqduri alaihi biqat'i kulli hulqum wa huwa makhrajun nafasi wa kulli mari'in wa huwa majra ta'ami tahta al-hulqum bikulli muhaddadin yajrahu ghairu 'azmin wa sinnin wa dhufrin kahadidin wa qasabin wa zujajin wa dhahabin wa fiddatin. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ya bagaimana tata cara menyembelih ya. Dan ini kita sebentar lagi akan memasuki Lebaran Haji Idul Adha, yang mana di Idul Adha itu kita insya Allah akan banyak sekali umat Islam yang akan berkurban gitu ya. Dan kita diperintahkan, disunahkan untuk berkurban. Dan jangan sampai kita ya melakukan sembelihan itu dengan cara yang salah, karena kalau misalkan salah kita dalam menyembelih ya, maka konsekuensinya adalah hewan tersebut ya menjadi bangkai sehingga tidak bisa dimakan gitu ya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dzabhal hayawan al-barri, bahwa menyembelih ya hewan al-barri yang hidup di daratan ya, yang hidup di daratan. Nah, berarti yang hidup di laut, nah ini tidak perlu untuk disembelih ya. Di hadis kan disebutkan al-hillu maitatuhu ya huwa at-tahuru ma'uhu wal al-hillu maitatuhu, bahwa lautan itu ya airnya suci dan mensucikan at-tahur dan juga bangkainya halal ya. Nah, ini jadi yang disyaratkan untuk disembelih adalah hewan yang di daratan al-ma'kuli, dan disebutkan di yang talibin ai al-ma'kuli, yang hewan, nggak semua hewan darat ya, tapi yang boleh dimakan, karena hewan yang haram dimakan ya walaupun disembelih itu tidak mengubah hukumnya ya, tidak mengubah hukumnya, sehingga yang apa namanya, yang disembelih ini adalah hewan tadi, hewan darat, kemudian yang halal ya, yang halal untuk dimakan. Nah, kalau hewan amfibi al-barmai atau hewan amfibi, nah di mazhab Syafi'i ya kita tidak em, membolehkannya, hewan amfibi yang dihidup di dua alam ya. Nanti insya Allah ada penjelasan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan ya. Adapun di mazhab yang lain ya memungkinkan untuk dimakan
dibolehkan gitu karena kan secara larangannya itu tidak tegas karena kan yang tegas itu di dalam Al-Qur'an ya eh, innama haram alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir ya wa ma uhilla li ghairillah. Itu yang diharamkan empat ya. Jadi kalau untuk hewan ya lahmul khinzir ya, daging babi gitu. Dan juga wa ma uhilla li ghairillah dan juga yang disembelih ya, yang disembelih tidak kalau di itunya artinya wa ma uhilla li ghairillah tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya yang menyembelih bukan orang muslim atau bukan ahli kita. Ya. Nah, itu yang pengharamannya tegas. Adapun selain daripada itu, nah itu pengharamannya ya eh, tidak terlalu tegas sebagaimana yang disebutkan di ayat sehingga memunculkan banyak interpretasi ya dan makanya banyak pendapat untuk hewan selain yang disebutkan di ayat tersebut. Banyak ikhtilaf gitu ya. Ya. Dan walaupun memang ada keterangan dalam hadis misalkan sebagaimana hewan yang bertaring, ya, hewan yang memiliki cakar, gitu ya, hewan eh, yang bertaring tadi, yang bercakar juga. Nah itu apa namanya diharamkan di dalam hadis ya. Perdebatannya panjang di situ ya. Karena kan yang di ayat itu kenapa tegas karena pertama di dalam Al-Quran, yang kedua disebutkan dengan adatul hasri atau kata pembatas. Nah, sedangkan yang di hadis, nah ini apakah ini sifatnya nanti haram juga atau makruh? Nah, ini ada perdebatan di antara ulama. Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, ah, yang haram itu bukan hanya yang disebutkan di ayat, tapi juga disebutkan di dalam hadis, ya. Begitupun juga eh, al-khabith nanti juga tafsiran dari khabith itu, nah itu ada tafsiran khusus gitu ya dari kata kata khabith atau sesuatu yang eh, buruk gitu ya, sesuatu yang buruk. Nah itu ada tafsir yang lagi khusus di dalam madhab Syafi'i. Insya Allah nanti kita akan bahas secara terperinci masalah hewan-hewan yang haram dimakan ini di pembahasan berikutnya. Baik. Al-maqduri alaihi. Nah, hewan yang wajib disembelih sebelum dimakan, ya, yaitu adalah al-maqduri alaihi. Ya, yang dia mampu untuk disembelih. Ya, yang mampu untuk disembelih. Karena nanti ada kategori yang tidak mampu untuk disembelih. Ya, misalkan hewan yang liar, ya, hewan liar misalkan. Ya, dan kita sulit untuk menangkapnya. Tapi kita mau untuk memakannya. Nah, sebagaimana kita berburu. Nah, ini kan kalau berburu berarti kan hewannya sulit untuk ditangkap. Ya. Jadi kita bedakan al-maqduri alaihi yang dapat ditangkap, yang dapat dikendalikan. Nah, ini wajib untuk disembelih. Nah, yang tidak dapat dikendalikan, ya, yang tidak dapat dikendalikan. Nah, ini membahasnya beda lagi. Nanti masuk bab as atau buruan. Ya, baik. Nah, dengan cara apa ya menyembelih hewan ini ya biqat'i kulli hulkum dengan memutus setiap atau ya dengan memutus ya setiap apa hulkum. Hulkum itu jalur nafas ya. Wahwa makhrajun nafas. Hulkum adalah jalur nafas atau kerongkongan ya. Ya, kerongkongan. Wa kulli mari'in dan juga setiap mari. Mari itu apa? Wa huwa majrad ta'am.
dan memutus setiap apa jalur makanan, wahwa majotong, dan jalur makanan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i yang wajib dipotong adalah dua. Yang pertama adalah jalur pernafasan, ya, kerongkongan. Yang kedua adalah jalur makanan atau tenggorokan. Ya. Jadi dua. Wahwa majul ta'ami tahtal fulk. Ya. Jadi ada dua. Dan ini kalau misalkan dua ini sudah terpotong, nah itu berarti sudah sah. Ya. Nah ini makanya syarat, ya, atau rukun, ya, rukun dalam menyembelih. Nah, yang pertama adalah memotong, ya, jalur pernafasan dan jalur makanan. Adapun urat nadi atau urat leher, nah ini itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Jadi yang di mazhab Syafi'i itu cuma dua. Walaupun memang ada khilaf nih. Ada yang mazhab yang menyatakan justru dua urat nadi itu yang harus dipotong. Ya. Ada mazhab juga yang menyatakan empat-empatnya harus dipotong. Jadi jalur pernafasan, jalur makanan, kemudian dua urat leher itu juga harus dipotong. Nah kalau kita di mazhab Syafi'i, nanti dua urat leher itu jatuhnya bukan wajib, ya, tapi sunnah. Baik. Bikulli muhaddadin yajroh. Nah, ya. eh, Tadi kalau ini baknya, ya, jadi muta'aliknya ke zabah, ya. Berhubungannya ke zabah, hubungannya ke zabah. Jadi menyembelih dan dianggap menyembelih dengan cara apa? Dengan cara dipotong jalur pernafasan dan juga jalur eh, makanan. Nah, lalu bagaimana atau dengan apa, ya, dengan apa memotongnya ini? Ini bikul li muhaddadin. Nah, ini muta'aliknya ke otot. Ya, ke otot. Bentar ya. Bikul li muhaddadin yajrah. Dengan sesuatu yang muhaddad, muhaddad itu tajam, ya, ya, tajam, dan tajamnya ini harus yajroh, ya, artinya tajamnya ini melukai dengan sendiri. Nah, eh, karena kan muhaddad atau sesuatu yang tajam ini kan ada tajam, ada tumpul, ya. Nah, ini ada muhaddad, ada musaqqal. Ya, ada muhaddad, ada musaqqal. Ada tajam, ada tumpul. Nah, yang tajam itu ada dua. Ada yang yajrah binafsihi, ada yang yajrah biquwwatiz dzabih. Nah, jadi ada dua. Tajam dengan melukai dengan sendirinya, ya, dan tajam tapi tidak langsung melukai. Dia bisa melukai dengan apa? Dengan adanya tekanan dari siapa? Adanya tekanan dari si penyembelih, ya, atau tekanan dari orang. Nah, kalau misalkan ada tekanan, nah itu berarti bukan muhaddad yajroh. Nah, dikatakan muhaddad yajroh, ya, tajam itu, dan ini menjadi syarat alat untuk menyembelih adalah dia tajam dan dia melukai dengan sendirinya. Jadi artinya ketika kita pegang, ya, tanpa adanya dorongan gitu, ya, nah itu bisa melukai. Tapi kalau misalkan dia tajam tapi harus adanya dorongan gitu, ya,
artinya eh, di, perlu ditekan agak lumayan kuat, nah itu berarti tidak masuk definisi alat yang boleh untuk menyembelih. Ya, sudah pahami ya. Jadi kata yajroh itu nanti ini akan disebutkan muhtaruz ihtiroznya atau muhtaroznya, ya, sesuatu yang dikecualikan nanti disebutkan, yaitu yang muhaddad, ya, sesuatu yang tajam tapi dia tidak melukai dengan sendirinya. Artinya harus dengan bantuan si penyembelih. Nah, ini tidak bisa. Jadi yang bisa adalah muhaddad ya, Jo. Tajam dan juga melukai dengan sendirinya. Oke, ghairu azmin. Dan tidak boleh misalkan dia muhaddad, dia jeroh tapi dia tulang. Nah, makanya tidak boleh dari tulang. Ya, tulang tidak boleh menjadi alat sembelih. Ghairu azmin, tidak, bukan tulang. Ya, ghairu azmin bukan bukan tulang. Misalkan tulangnya ya apa namanya? Ditajemin gitu ya. Sehingga seperti pisau. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi ghairu azmin, bukan tulang. Ya. Wasinin dan juga tidak boleh dari gigi, ya. Dari tulang nggak boleh, gigi juga nggak boleh. Wa dhufrin dan juga tidak boleh dari kuku. Ya, walaupun tajamnya misalkan seperti tajamnya pisau atau golok, tapi kalau bahan dasarnya adalah tulang atau gigi atau kuku, nah ini tidak tidak boleh. Ya. Sebagaimana hadis, ya, ma'an harad dama wa dzukira smullahi alaihi fakulu, ya, sesuatu yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah. Laisa sin wa dhufr, bukan apa, laisa sin wa dhufr, dan bukan apa, bukan gigi dan juga bukan kuku, ya. Baik, nah, kemudian disebutkan contoh daripada muhaddad yajrah ini atau sesuatu yang tajam dan melukai ini, itu apakah hadidin, seperti besi yang ditajamkan, itu pisau misalkan, ya. Wa qasobin dan juga berlian, ya, berlian misalkan ditajemin, ya, sehingga ya menjadi tajam gitu seperti pisau, nah itu boleh juga. Wa zujajin, kaca juga boleh, ya, kaca. Wa dzahabin, emas, ya. Wa fiddatin dan perak. Nah, ini semua boleh, ya, baik dari bahan dasar besi, permata, kaca, emas ataupun perak. Nah, ini semua boleh, asalkan bukan tulang, gigi maupun kuku. Nah, itu pengecualian, ya. Baik. Fayahrumu ma mata bithiqali ma asabahu min muhaddadin au ghairihi. Nah, fayahrumu, ya, fayahrum maka haram ma mata, hewan yang mati, bithiqali, jika dia mati karena apa? Karena adanya tekanan dari, jadi bisikol sikol itu berarti adanya eh, tekanan, ya, tekanan, ya, sesuatu yang berat gitu kan. Nah, jadi jika dia mati karena adanya karena sesuatu yang menekan, ya, ma'asobahu, apa, jadi sesuatu yang menekan ini mengenai hewan tersebut kemudian mati. Nah,
baik dari sesuatu yang tajam atau au ghairihi ataupun yang lainnya. Nah, jadi pada intinya adalah sikol ini ya. Sebenarnya tadi kan jadi sesuatu yang tajam kemudian dia harus yajroh binafsihi, harus melukai dengan sendirinya. Artinya tidak tanpa perlu tekanan yang begitu keras dia sudah bisa menyembelih. Itu saking tajamnya. Ya. Nah kalau sekarang dia memang tajam, ya dia agak tajam gitu kan, dia agak tajam. Tapi ternyata disembelihnya itu dengan adanya tekanan berlebih. Nah, adanya tekanan berlebih. Nah ini itu tidak boleh, itu haram jatuhnya. Ya, maka konsekuensinya jadi apa? Jadi bangkai. Ya. Baik benda yang tajam ataupun yang tumpul. Jika itu tadi apa? Mata kolin, ya, meninggal karena adanya tekanan yang berlebih. Ya. Misalkan dipukul, nah itu kan juga karena tekanan tuh ya. Kemudian eh, di apa lagi? Ditembak ya. Nah, ditembak. Nah, itu juga sama ya. Kabunduk kabundukotin seperti ditembak dengan senapan ya, seperti ditembak dengan senapan. Nah, ini kalau apa di dalam mazhab Syafi'i peluru senapan itu masuknya adalah musaqqal, sesuatu yang tumpul dan dia menekan gitu ya. Jadi bundukiyah atau senapan atau peluru ya, itu menurut mazhab Syafi'i masuknya adalah kategori musaqqal ya, bukan muhaddad tapi dia musaqqal. Musaqqal atau benda tumpul yang menekan. Wa in anharat dama, walaupun ya sesuatu yang menekan tadi itu bisa mengalirkan darah. Ya misalnya tadi walaupun pakai pisau tapi karena harus terlalu ditekan, maka walaupun keluar darah, wa abana ras, walaupun juga bisa apa memisahkan kepala dari badannya. Nah, itu juga tidak tidak dianggap. Karena apa? Yang dianggap adalah nih mata bisikol, karena dia meninggal karena adanya tekanan berlebih, bukan karena tajamnya pisau tersebut, bukan karena tajamnya pisau, tetapi karena adanya tekanan. Ya. Jadi yang dilihat adalah tajamnya pisau, bukan tekanan. Ya. Audzu bihabikalin. Nah, atau dia disembelih dengan sesuatu yang tajam, layak ketau, tidaklah dapat memutus illa biquwati dzabih, kecuali dengan kekuatan daripada si penyembelih. Nah, ini juga nggak bisa, nggak dianggap. Tadi tajam, ya tajam. Cuma ketika dia mau menyembelih, itu dia tidak bisa menyembelih kecuali dengan kekuatannya si penyembelih. Nah, itu tidak dianggap. Ya, karena yang dianggap adalah tadi muhaddad yajroh. Ya, dia tajam dan dia melukai dengan dengan sendirinya, melukai dengan sendirinya. Artinya tidak perlu ditekan secara berlebih. Tapi kalau ada tekanan secara berlebih, nah ini yang tidak diperbolehkan. Makanya sebelum menyembelih nih bagi para algojo ya, nah itu diasah sampai benar-benar tajam. Ya, baik. Kemudian valida. Nah, di sini eh, dikomentari oleh yang apa? So, Sohibul ya ada, karena valida ini kan artinya oleh karena itu, artinya ada sebab sebelumnya. Oleh karena itu. Nah, ini penyebutan alasan ini
seakan-akan tidak tepat di sini. Karena kan beliau mau menyebutkan hukum baru ya, pembahasan baru. Tapi kenapa di sini seakan-akan ada korelasi yang erat dengan pembahasan sebelumnya. Padahal ini mau ada pembahasan baru. Makanya ini lebih cocok validanya ini dihapus dan diganti dengan wow ya. Taib. Nah, hal valida yang bagil isra'u biqat'il hulkum. Nah, ya, maka lebih afdal tadi diganti wow ya. Dan yang bagi ya seyogianya kata yang bagi ini punya dua interpretasi. Kalau disebutkan oleh para fuqaha ini punya dua interpretasi, bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Ya. Terkadang bermakna wajib, terkadang bermakna sunnah. Kalau di sini ya sebagaimana yang disebutkan oleh eh Sohibul I'ana, nah ini bermakna apa sunnah. Nah, dan sunnah ya al-isra'u menyegerakan bikot el hulkum untuk menyegerakan apa? Menyegerakan memotong hulkum jalur pernapasan, kerongkongan. Ya, jadi harus segera dipotong. Bihaitsu la yantahi ila harakatil madbuh qabla tamamil qatl. Supaya apa? Supaya jangan sampai ya si hewan sudah sekarat padahal belum selesai motong. Ya, karena kalau hewannya sudah sekarat ya sebelum motongnya selesai, artinya gini, belum terpotong secara sempurna si apa namanya si hulkum atau kerongkongan tadi, baru kepotong setengah nih ya, baru kepotong setengah. Artinya ini kan lingkaran ya, dia kan bentuknya melingkar ya. Baru setengah lingkaran ya, belum sampai ke ujung. Nah, itu sudah ini apa namanya? Sudah sekarat. Nah, nah itu tidak boleh. Nah, supaya tidak sekarat ya, artinya sekaratnya itu pas dia sudah selesai motong, makanya kita disunahkan untuk mempercepat gitu ya. Ya, makanya kata tadi saya terjemahkannya setiap ya. Makanya kata kullu di sini, kullu bikot ikul hulkum wa kulli mari. Nah, ini maksudnya kullu di sini adalah seluruh ya. Artinya misalkan kan tadi lingkaran ya. Kan karena melingkar kan ininya apa jalur kerongkongan maupun tenggorokan itu kan ya melingkar. Nah, lingkarannya itu harus terpotong semuanya ya, semuanya. Jangan cuma setengah doang. Nah, ini ayam ya, kadang problematikanya di ayam. Ketika di ayam, nah itu pastikan juga tuh tenggorokan sama kerongkongan itu terpotong secara sempurna ya. Kalau hanya setengahnya saja, nah itu tidak sah ya. Itu tidak sah. Kadang setengahnya, kadang seperempatnya gitu ya. Mungkin kalau sapi, kalau kambing masih bisa lah. Nah, tapi kalau ayam ini ya perlu agak lebih detail ya. Perlu agak lebih detail karena kenapa? Karena kan ayam ini apa ya agak kecil ya, agak kecil sehingga juga banyak yang menyepelekan karena terlalu gampang mungkin akhirnya menyepelekan. Ya. Nah, syaratnya itu harus terpotong semuanya. Jadi lingkarannya itu harus terpotong semua, jangan menyisakan. Ya, misalkan disisain sedikit aja itu nggak sah ya. Jadi harus terpotong secara sempurna tuh kerongkongan maupun tenggorokan. Ya, baik. Yang terakhir ya. Wa yahillul janinu bidzabhi ummihi. Dan halal sekarang misalkan yang dipotong itu adalah hewan yang sedang hamil. Ya, berarti perempuan.
ya betina, ya betina yang hamil. Wa yahillul janin. Nah, apakah janin yang di dalamnya ini halal juga untuk dimakan jika dia mati ya setelah induknya ini disembelih. Nah, jadi dikatakan wa yahillul janinu dan halal si janin itu bidzabhi ummihi dengan sembelihan induknya. Jadi kalau induknya disembelih kemudian janin di dalamnya ternyata ikut mati juga, maka halal hukumnya. In mata fi batniha jika dia mati ketika masih di dalam perutnya, perut si induknya. Au kharaja atau misalkan keluar, dia keluar nih eh, dan masih hidup. Au kharaja fi harakati madbuhin wa mata halan. Dan dia keluar dan masih hidup tapi dalam kondisi apa harokati madbuh dalam kondisi sekarat wa mata halan dan juga langsung seketika dia mati. Nah ini boleh ya. Adapun kalau misalkan dia tidak dalam kondisi sekarat ya dia masih hayatun mustaqirrah ya masih bisa bergerak masih ya intinya bukan bukan sekarat lah ya intinya bukan sekarat. Nah ini yang bisa membedakan ya tentu ya ahli hewan ya ya dia masih ada hayatun mustaqirrah maka kalau misalkan dia tiba-tiba mati misalkan dia tiba-tiba mati nah itu haram untuk dimakan kecuali kita sembelih dulu. Nah kalau kita sembelih misalkan masih ada hayatun mustaqirrah tadi ya masih ada kehidupan dan dia belum sekarat kemudian kita buru-buru kita sembelih insya Allah itu ha halal ya. Baik sampai sini dulu saya kira ya. Insya Allah nanti selanjutnya ini kaitannya dengan apa buruan ya. Wa amma ghairul maqduri alaihi. Nah ini adapun yang tidak mampu kita kendalikan, hewan tidak mampu kita kendalikan, nah ini masuk ke hukum eh, buruan ya. Baik, saya kira sampai situ dulu ya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan majelis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Iya.